Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para penonton, pemirsa Undar TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran waktu, kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari ibadah puasa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Sholawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para pemirsa Undar TV yang berbahagia, puasa yang kita laksanakan pada hari ini pada 10 hari yang kedua, di mana Allah menjanjikan puasa pada 10 hari yang kedua, 10 kedua bulan Ramadan adalah janji ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mencapai ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan pemirsa, puasa adalah rukun Islam yang keempat, suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang umat Islam sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atasmu berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan berpuasa terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Di sini jelas dinyatakan bahwa puasa adalah kewajiban universal umat yang menganut agama samawi, baik itu Yahudi, baik itu agama Nasrani, maupun umat-umat yang menganut agama Hanif, agama yang bersumber kepada kepercayaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat yang dahulu seperti Nabi Adam melaksanakan puasa pada waktu Ayyamul Bid, yaitu pada hari 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Begitu juga Nabi Adam berpuasa pada waktu 10 Muharram sebagai peringatan pertemuannya dengan Siti Hawa. Nabi Nuh berpuasa sewaktu beliau menaiki perahu ketika diombang-ambing oleh gelombang banjir yang maha dahsyat. Nabi Musa ketika 40 hari beribadah di Tur Sina, beliau juga melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga Nabi Yakub ketika mendapatkan cobaan, anak-anaknya meninggal, beliau sakit, hartanya hilang. Dalam cobaan tersebut Nabi Yakub berpuasa. Nabi Yusuf juga berpuasa sewaktu
di penjara. Nabi Isa juga mengamalkan puasa selama 50 hari dalam setahun. Intinya adalah ajaran-ajaran agama samawi itu ada kesamaan dalam hal puasa. Bukan saja puasa, dalam sholat dan dalam ibadah kurban. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Ibadah puasa ini ternyata tidak hanya dikenal oleh agama-agama samawi, tapi juga dikenal dan dilaksanakan oleh banyak peradaban dunia sebelum Islam. Di Yunani yang mengenal filsafat yang mengutamakan rasio dan akal pemikiran, mereka juga ada tradisi berpuasa. Jadi mereka melaksanakan puasa, para atlet sebelum melaksanakan push, mereka berpuasa supaya menguatkan fisik dia ketika melakukan ajang pertarungan di Olimpiade. Tokoh-tokoh seperti Plato juga berpuasa dan berpendapat bahwa puasa adalah obat penyakit yang membersihkan badan, jiwa dari penyakit. Aristoteles juga berpendapat puasa itu membersihkan jasmani. Yang paling banyak berpendapat tentang puasa adalah Athenaeus, seorang filosof dari Yunani, bahwa puasa itu membersihkan jiwa, mencerdaskan pikiran, dan menyehatkan. Beberapa tradisi puasa di Jawa, seperti ngerowot, tidak makan nasi, hanya memakan umbi-umbian, memakan sayur-sayuran selain nasi. Ada juga puasa yang namanya puasa mutih, yang hanya memakan nasi dan air beberapa gelas atau beberapa teguk, yang diakhiri dengan tidak tidur dan tidak tidur selama sehari semalam sebagai telasan atau untuk penutup puasa. Yang paling berat dalam tradisi Jawa ada puasa pati geni, yaitu 40 hari 40 malam tidak makan, dipendem, topok pendem, atau poso di ubung-ubung, sesuai dengan tujuan-tujuan mereka. Dan ternyata mereka semua meyakini kehebatan puasa, maha terkabulnya keinginan-keinginan ketika mereka berpuasa. Ternyata puasa ini adalah sesuai dengan sunnah Allah atau hukum Allah terhadap alam ini. Ternyata hewan dan tumbuhan juga melaksanakan semacam puasa. Kalau hewan kita kenal ada kupu-kupu, dia ada perubahan dari ulat ke pompong sehingga menjadi kupu-kupu. Dia merasakan proses, dalam proses itu mengeluarkan
tenaga selama 6 bulan berpuasa untuk bertahan hidup. Ada juga jenis burung yang terbang dari kutub utara ke daerah selatan di waktu musim dingin, menjelajahi terbang selama ribuan kilometer supaya demi menjaga keberlangsungan hidup daripada hewan tersebut. Beberapa ikan, belut, dan lain-lain merendam di dalam tanah selama berbulan-bulan menunggu datangnya musim hujan, seperti ikan lele dan sebagainya. Dari jenis tumbuhan, ada yang namanya tumbuhan jati. Dia merontokkan semua daun-daunnya di waktu kemarau, seolah-olah mati. Padahal dia tidak mati, dia berpuasa supaya bertahan dari panasnya cuaca. Dia nanti akan menumbuhkan lagi daun-daunnya ketika musim hujan telah tiba. Itulah penafsiran dari kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu relevan dengan ajaran manusia, kebutuhan manusia, dan alam semesta, hukum alam, tumbuhan dan hewan dan sebagainya. Para pemirsa Bundar TV yang bahagia, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas puasa menurut perspektif atau pandangan Imam Ghazali. Banyak sekali ulama-ulama yang menulis bab-bab tentang puasa, seperti Badiu'zzaman Nursi, Rumi, dan ulama-ulama yang lain. Sengaja saya memilih Imam Ghazali karena kebesarannya Imam Ghazali sebagai pemilik otoritatif pemikiran-pemikiran Islam yang digelari Hujjatul Islam. Tema-tema Ghazali dalam hal tulisan keislaman cukup banyak. Tema-temanya bersifat praktis, tapi hampir mengenai semua tema. Cara pembahasannya cukup mendalam, walaupun tidak sedalam pembahasan para ahli tasawuf. Tema oleh Ghazali seperti sabar dalam Islam, marah, nafsu, kebahagiaan seperti dalam bukunya Kimyatus Sa'adah, cukup menarik untuk dibahas. Dalam hal ini saya akan membahas pemikiran Al-Ghazali tentang puasa dalam bab risalahnya Asrarus Syam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Asrarus Syam, Imam Al-Ghazali menuliskan beberapa pandangan atau pendapatnya tentang puasa. Menurut Imam Ghazali, puasa itu dalam level keimanan menempati seperempat daripada makom atau tempat keimanan. Imam Al-Ghazali menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, as-saumu nisfus sobri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, kita juga melaksanakan bagian daripada kesabaran itu sendiri. Bagaimana puasa itu membentuk jiwa kita supaya bersabar. Bersabar dalam hal ini adalah dari diri sendiri kita. Bersabar diri sendiri kita menahan dari nafsu, godaan, dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Begitu juga puasa itu sebagai sesuatu yang kewajiban yang harus kita laksanakan dengan sabar, yaitu istiqomah.
kesabaran untuk istiqomah melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa, kata Imam Al-Ghazali, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh kesabaran. Di dalam hadis yang lain dinukil oleh Imam Al-Ghazali, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah separuh daripada iman. Puasa separuhnya kesabaran, kesabaran itu separuhnya iman. Menurut ilmu mantik, ilmu logika, berarti puasa itu adalah seperempatnya daripada keimanan. Itulah perspektif pandangan Al-Ghazali tentang keimanan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam perspektifnya yang lain, keistimewaan ibadah puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain itu diumpamakan Baitullah, Ka'bah, keistimewaan Ka'bah terhadap semua tempat yang ada di muka bumi. Semua tempat di muka bumi sebenarnya sama. Ju'ilat li al-ardu masjidan, kata Nabi. Semua yang ada di bumi ini bisa digunakan sebagai tempat sujud. Tetapi Allah secara eksplisit, secara terang-terangan mengatakan bahwa Baitullah ini adalah tempat yang paling istimewa, yang paling diberkahi. Lalladzi bi Bakkah mubarakah, yaitu tempat di Bakkah, di Mekah yang diberkati oleh Allah. Nah, begitu juga secara eksplisit puasa ini mempunyai keistimewaan dibanding ibadah-ibadah yang lain. Karena di situ secara eksplisit dinyatakan puasa itu melawan hawa nafsu. Ada sirnya di situ, rahasianya, yaitu hadis Nabi as-shaumu li. Puasa itu hanya untukku Allah. Itulah sir rahasia keistimewaan puasa dibanding dengan ibadah yang lain. Hadirin wal hadirat, dalam perspektif Ghazali, beliau secara eksplisit menampilkan bagaimana bahwa ibadah puasa itu milik Allah, itu dinyatakan dalam berbagai hadisnya. Di antaranya, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam. Sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali bahwa setan itu berjalan menggoda manusia itu melalui peredaran darah daripada anak cucu Nabi Adam. Fadayyikuhu majarihi bil ju'i. Maka sempitkanlah, halangi peredaran darah atau setan tadi yang melalui peredaran darah itu dengan satu cara, apa yaitu? Melalui lapar. Karena apa? Ketika kita merasa lapar, maka kita berkurang nafsu, syahwat, dan lain-lain karena disebabkan oleh lapar kita. Tetapi apabila kita menuruti hawa nafsu, makan, minum, dan lain-lain, maka seolah-olah kita disetir oleh keinginan-keinginan hawa nafsu tersebut. Pemirsa TV Undar yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali banyak menyebutkan hadis-hadis yang juga dikritik oleh
para ulama tentang kesahihan hadis-hadis yang dinukil atau ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi dalam hal-hal yang bersifat fadhailul amal, maka penukilan hadis-hadis tersebut dibolehkan. Seperti hadis yang dinukilkan, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyababi al-abid fayaqulu ayyuhasyabu at-tariku syahwatahu li ajli al-mubdhilu syababahu li anta ka ba'di malaikati. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bisyabab al-abid. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kepada para malaikat dengan pemuda, para pemuda yang ahli ibadah, yaitu ayyuhasyab at-tarik syahwatahu. Wahai para pemuda yang meninggalkan syahwatnya, berlapar-lapar meninggalkan keinginan-keinginannya li ajli hanya karena Allah, al-mubdhili syababahu, yang mencurahkan, yang memberikan, menyediakan diri masa mudanya. Yang dimaksud di sini bukan anak muda, tapi muslim yang masih kuat, yang masih dengan banyak keinginan dan cita-cita. Mereka mencurahkan, menahan keinginannya itu hanya untuk Allah. Anta ka ba'di malaikati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu semua wahai para pemuda itu seperti sebagian malaikat aku. Begitulah betapa Allah membanggakan para pemuda yang masih kuat untuk beribadah puasa, tapi mencurahkan masa kuatnya itu dengan ibadah-ibadah puasa. Al-Ghazali dalam Asrarus Syam ini menjelaskan beberapa logika-logika, pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan puasa. Di antaranya penjelasan Imam Al-Ghazali adalah manusia itu tingkatannya di atas hewan. Tetapi tingkatan manusia itu juga di bawah malaikat. Di atas hewan karena hewan itu hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya saja. Di bawah malaikat karena malaikat itu tingkatannya lepas daripada jasmani, hanya memenuhi pemenuhan rohani saja. Bila dari kedudukan manusia yang antara atau tengah-tengah tadi, bila manusia hanya menuruti nafsunya saja, maka ia jatuh ke level hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Tetapi bila manusia bisa meninggalkan, melawan, menolak hawa nafsunya, maka dia akan naik ke level malaikat. Malaikat itu adalah hewan yang makhluk yang dekat dengan Allah karena ketaatannya. Apabila kita manusia mendekati level malaikat dengan meninggalkan sifat-sifat jasmaniahnya, maka kita juga sama dengan mendekati Allah. Itu pemikiran Al-Ghazali. Dalam perspektif yang lain, semua ibadah, kewajiban-kewajiban ibadah rukun Islam merupakan refleksi atau bentuk dari kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Ibadah-ibadah tersebut diwajibkan kepada Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah itu
berarti kita menuruti kecintaan Allah, memenuhi panggilan Allah untuk mencintai Dia. Sebagaimana sewaktu kita memenuhi panggilan Allah supaya melaksanakan ibadah haji, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ibadah-ibadah yang lain juga gitu. Allah mencintai kita karena cintanya itu Dia ingin ketemu kepada hambanya, maka Dia mewajibkan supaya kita melaksanakan kewajiban tersebut dan menuruti kecintaan Allah, memenuhi panggilan Allah untuk mencintai dalam mencintai Dia. Dalam puasa tersebut, termasuk dalam puasa, ada rahasia cintanya Allah kepada hambanya. Allah tidak ingin cintanya kepada hambanya diduakan, yaitu dengan kesibukan-kesibukan kita menuruti hawa nafsu. Kesibukan-kesibukan kita memikirkan urusan yang bersifat jasmani atau urusan-urusan duniawi. Nah, kewajiban-kewajiban seperti puasa itu merupakan jalan atau cara Allah agar kita sering menemuinya. Jadi Allah memanggil kita selama sebulan ini agar kita mencintai Dia, mendekati Dia, di mana kesan daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengalir, akan terrefleksi atau termanifestasi dalam ibadah dalam waktu selain di bulan Ramadan, sampai kita ketemu lagi kepada Allah, mencintai kepada Allah di Ramadan berikutnya. Itulah refleksi cinta daripada Allah berupa kewajiban ibadah bulan Ramadan. Dalam perspektif yang lain, Imam Al-Ghazali menuturkan bahwa kewajiban-kewajiban kepada manusia berupa ibadah dan rukun Islam yang lainnya itu adalah kebutuhan kita kepada Allah, bukan kebutuhan Allah kepada kita. Manfaat, berkah, kebaikan, dan hikmah akan kembali kepada kita. Allah tidak perlu kita. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Tapi kita yang perlu kepada Allah. Dengan melaksanakan ibadah, kewajiban-kewajiban ibadah, maka akan terpenuhi kebutuhan manusia, manfaat yang diperoleh manusia dari ibadah-ibadah tersebut. Kebutuhan dan hikmah-hikmahnya manusia dari ibadah-ibadahnya, yang kebaikannya semuanya untuk diri manusia. Imam Al-Ghazali juga menyinggung ibadah puasanya orang awam yang hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus dan membatalkan puasa. Menurut Al-Ghazali, ibadah tersebut tidak sampai pada tujuan yang sebenarnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kecewa sebenarnya dengan ibadah-ibadah seperti tersebut, hanya menahan lapar dan haus. Allah dalam hadis Nabi dijelaskan malam yadu qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun
ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulazur, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menimbulkan maksiat dan dosa, wal amala bihi, bahkan tidak hanya ucapan, dia juga melaksanakan puasa tapi melakukan hal-hal dosa dan maksiat, wal jahla, dan tidak peduli terhadap segala tindakan ucapannya itu, falaisa li hajatun ayyada atau amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan seperti itu. Allah cuek, tidak punya hajat untuk menemui orang-orang yang hanya sekedar meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi tidak dilihat, tidak dipandang oleh Allah puasanya orang-orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang menimbulkan dosa, amalan-amalan yang menimbulkan maksiat dan lain-lain. Itu perspektif Ghazali. Dalam perspektif yang lain, menurut Al-Ghazali, puasa itu adalah satu-satunya sebagai suatu ibadah yang menahan hawa nafsu. Kalau ibadah yang lain hanya disebutkan secara implisit. Misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang menerangkan ibadah itu secara eksplisit bahwa ibadah yang melawan hawa nafsu itu adalah puasa. Seperti hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawimi qur'a babil jannati. Qalat bimadza? Qala sallallahu alaihi wasallam bil ju'i. Nabi bersabda kepada Aisyah, dawimi, teruslah, jalankan dengan terus menerus qur'a babil jannah, untuk mengetuk pintu-pintu surga. Qalat bimadza? Aisyah bertanya, dengan apa wahai Rasulullah cara mengetuk pintu jannah? Qala bil ju', yaitu dengan lapar. Jadi lapar ini adalah maksudnya berpuasa. Jadi dalam beberapa hadis yang lain, dufitat asyayatin, pada waktu ibadah puasa itu, pada waktu Ramadan, setan-setan itu dibelenggu atau diikat, ditaleni. Otomatis secara zahiriah mereka yang dibelenggu tidak bisa menggoda atau mengganggu manusia. Tapi diartikan secara filosofis bahwa setan itu tidak bisa mengganggu manusia karena jiwa setan tidak nyambung dengan jiwanya orang puasa. Jiwa setan itu maunya semua manusia itu menuruti puasa. Itu menahan hawa nafsu, keinginan-keinginan dan syahwatnya. Jadi tidak nyambung antara jiwa setan atau dengan jiwanya orang yang berpuasa. Cuman sekarang ini banyak disayangkan ketika yang terjadi di waktu puasa ini banyak orang-orang yang masih mengumbar hawa nafsunya, bahkan membelanjakan anggaran di waktu buka puasa, di waktu
dan biayanya membengkak. Itu sebenarnya tidak sesuai dengan jiwa, dengan semangat yang dibawakan dalam ibadah puasa. Imam Al-Ghazali menyebutkan banyak orang yang berpuasa tapi sebenarnya berbuka atau tidak berpuasa. Tetapi di lain pihak banyak orang yang berbuka tidak berpuasa tapi sebenarnya ia berpuasa karena dia juga menahan dirinya. Nah, yang dimaksud Imam Al-Ghazali di sini, tapi seperti diumpamakan juga orang yang berwudu tapi tidak membasuh muka. Berwudu cuma hanya cuci muka. Atau orang yang berpuasa tapi tidak berniat untuk berpuasa. Dua-duanya bukan yang dimaksudkan Imam Al-Ghazali. Jadi yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah orang yang berpuasa secara fisik, niat puasa secara lahir, dan dia juga berpuasa secara batin untuk menahan diri, menahan hati, nafsu, dan keinginannya dari hal-hal yang membatalkan atau mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa. Jadi dua-duanya dipakai. Undar TV yang dirahmati Allah. Dalam kitab Asrorus Siyam itu Imam Al-Ghazali menyampaikan kesimpulan atau menyimpulkan. Yang pertama, ibadah puasa sebagai kepatuhan, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor pertama. Apapun pembahasan tentang puasa, yang pertama puasa adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Yang kedua, puasa itu adalah latihan jiwa atau riyadhah untuk melawan hawa nafsu. Jangan kita sampai menjatuhkan hawa nafsu. Yang nomor tiga, Imam Ghazali menyebutkan puasa itu adalah dimensi pengorbanan, yaitu korban, mengorbankan fisik secara fisik untuk mendapatkan jiwa atau membersihkan jiwa, yaitu dengan menjalankan puasa agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi yang lain, puasa juga merupakan tazkiyatun nafs, cara untuk membersihkan diri dari hasrat-hasrat keinginan duniawi. Puasa juga merupakan perjuangan, jihad wal mujahadah, yaitu jihad melawan hawa nafsu yang kata Nabi roja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil, yaitu perang melawan orang kafir, kepada jihad yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Puasa juga merupakan keikhlasan, karena ibadah puasa bukan untuk dipamer-pamerkan, ditunjuk-tunjukkan. Di situ dimensi keislaman, keikhlasan sangat nyata di dalam puasa. Allah yang mengetahui tahap mana keikhlasan seseorang. Pahala puasa adalah akan dibalas oleh Allah sesuai dengan tahap keikhlasannya. Allah saja yang tahu balasannya. As-saumu li. Puasa itu adalah untuk Allah. Di samping itu puasa juga mempunyai hikmah atau iktibar, pelajaran-pelajaran atau manfaat atau hikmah-hikmah yang diambil oleh
Imam Ghazali di antara kita akan mengetahui kelemahan diri kita, bahwa diri kita ini tidak kuat, sering lemah melawan hawa nafsu. Karena itu dilatih dengan ibadah puasa. Ada juga hikmah secara dimensi rohani, yaitu agar jiwa kita tidak selalu disetir oleh hawa nafsu. Puasa juga menimbulkan kepekaan dan kepedulian sosial, di mana sebenarnya banyak orang yang menderita, banyak orang yang kekurangan, yang lebih susah daripada kita. Dengan puasa kita mengalami sendiri bagaimana rasanya kita ketika melaksanakan lapar dan dahaga. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan, menggolongkan ibadah puasa itu menurut 3 golongan. Puasa orang awam, orang khusus, orang khususul khusus. Kalau puasanya orang awam itu puasa orang biasa, puasa masyarakat biasa. Level di atasnya orang-orang istimewa, yaitu orang-orang khusus. Nah, di atasnya lagi levelnya super istimewa, khawasul khawas atau khususul khusus. Imam Al-Ghazali menjelaskan yang dimaksud dengan ibadah orang awam, puasanya orang awam, yaitu puasa yang hanya untuk mencegah perut, kemaluan, dan dalam tubuh ini ada 9 lubang. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, mulut, dan 2 kemaluan. Jumlahnya ada 9. Menjaga lubang-lubang yang ada dalam tubuh itu supaya tidak batal puasanya. Supaya tidak kemasukan sesuatu tanpa aspek yang lain. Jadi yang dipentingkan adalah aspek-aspek yang bersifat lahiriah. Ini sesuai dengan pembahasan bab-bab dalam ilmu fikih. Kalau kita mengaji kitab fikih, Sulam Taufik, mengaji kitab Fathul Qorib, Takrib, yang membahas tentang puasa dari hal-hal yang bersifat lahiriah. Peraturannya jelas, ukurannya jelas, bersifat eksak. Ini tahap awal kita berpuasa. Jadi belum sampai kepada tahap menghalangi hawa nafsu dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita puasa orang awam, ya bolehlah sekedar untuk mendapatkan pahala puasa, menahan lapar dan dahaga, melepaskan kewajiban, tetap berpuasa. Yang kedua, tahap khusus atau orang awam plus. Kita harus naik ke tingkat ini. Jangan sampai kita puasanya seperti orang awam yang hanya mementingkan fisiknya saja, lahiriahnya saja. Tidak hanya sekedar menahan perut, kemaluan, tapi sudah ditambah lagi ketika tingkat khusus ini, yaitu puasa panca indera dan anggota tubuh yang lain. Jadi levelnya naik. Yang dimaksud puasa tidak hanya lubang kemaluan dan mulut dan perut dan lain-lain, tapi sudah panca indera. Artinya mulut, menjaga mulut ini. Jangan sampai mulut kita ini melakukan hal-hal yang bersifat membatalkan ibadah puasa. Tidak berbohong, tidak membuat berita palsu, tidak mengadu domba,
tidak membuat sumpah palsu dan seterusnya. Atau kita menulis, ini juga pekerjaan bagian dari menulis medsos, berita palsu, berita hoak, fitnah dan sebagainya. Kita menjaga mulut kita, juga menjaga telinga kita mendengarkan hal-hal yang menimbulkan dosa dan maksiat, menjaga mata kita meninggalkan hal-hal yang tidak yang mengandung dosa, dan bukan hanya mengandung dosa, bahkan hal-hal yang makruh yang dilarang menimbulkan dosa, tidak menimbulkan dosa tapi tidak disukai oleh Allah, makruh, atau hal-hal yang tidak berguna. Menjaga hidung kita, menjaga anggota tubuh kita, tangan, kaki, tidak menggerakkan anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama atau hal-hal yang tidak berguna. Intinya, puasa menurut orang khas adalah membangun kesadaran, agar kita punya kesadaran untuk menahan diri dari keinginan-keinginan atau kenikmatan-kenikmatan duniawi, baik itu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh panca indera kita, agar kita mendapatkan ketenangan batin, agar kita mendapatkan hikmah puasa, yaitu meninggalkan hal-hal yang bersifat syahwat, keinginan-keinginan duniawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Pirang-pirang banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang mereka tidak mendapatkan pahala ibadah puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Matanya melihat hal-hal yang dilarang, telinganya mendengar hal-hal maksiat, mulutnya berbicara hal-hal yang kotor, dosa, menimbulkan fitnah, dengki, amarah, dan lain-lain sebagainya. Itulah tingkatan orang-orang khusus yang harus kita jalani step by step. Sampai kepada tingkatan yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali, yaitu khawasul khawas, khususul khusus. Ini puasa yang berat, yang bisa dijalankan oleh al-anbiya, para nabi, aulia, para wali, as-siddiq, orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang mursyid, orang-orang yang saleh, orang-orang yang wasil, yang telah mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan puasa secara zahiriyah, bukan hanya fisiknya saja yang puasa, tapi juga batinnya ikut berpuasa. Hatinya berpuasa dari hal atau cita-cita yang hina dan segala pikiran duniawi yang kotor, yang mencegah dia dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dijaga, pikirannya dijaga, jangan sampai mengingat atau memikirkan sesuatu selain Allah. Mereka melaksanakan itu karena apa? Supaya tujuan puasanya, mereka ingin puasanya supaya tidak rusak karena mengingat atau keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Karena itu mereka berusaha sekuat tenaga menghilangkan segala pemikiran-pemikiran, ambisi, hasrat, nafsu yang melalaikan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesibukan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
keinginan-keinginan yang bersifat jasmani sepenuhnya dia tinggalkan. Jadi mereka tidak ada keinginan-keinginan untuk tidak baik. Misalnya, dia tidak berbuat curang. Jangankan berbuat curang. Jangankan berbuat zalim. Keinginan untuk curang saja itu tidak ada. Apalagi melaksanakan keinginan-keinginan tersebut. Itulah puasa khususul khusus atau khawasul khawas. Karena bagi mereka, menurut orang khawasul khawas ini, memikirkan hal-hal yang bersifat syahwat atau duniawi itu bisa membatalkan ibadah puasanya. Contohnya, mereka memikirkan nanti sore itu bukannya apa ya? Ada enggak yang kita makan untuk berbuka puasa? Keinginan-keinginan seperti ini menurut khawasul khawas itu merusak ibadah puasa. Karena dia merasa kurang yakin dengan janji Allah. Dia merasa bersalah karena tidak percaya dengan jaminan rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya. Inilah ibadahnya orang khawasul khawas yang melatih hati dan jiwa kita untuk sibuk memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilang keinginan-keinginan, hasrat-hasrat yang bersifat duniawi. Hadirin para pemirsa Undar TV, meskipun tingkatan khawasul khawas itu bukan suatu tingkatan yang mudah untuk kita capai, tingkatan orang yang super istimewa, tapi kita tetap harus melakukan proses kita tinggalkan puasa menurut orang awam menuju ibadah menurut puasa menurut orang khawas. Proses itu tidak berhenti terus menerus sampai kita bisa atau mencapai atau mendekati puasa khawasul khawas, yaitu misalnya dengan berbagai cara menjaga mata dari menatap hal yang bersifat makruh atau dilarang, menjaga lidah dari mengucapkan sesuatu yang menimbulkan fitnah, kebencian, dan lain-lain, bahkan meninggalkan hal-hal yang bersifat makruh atau yang tidak berguna. Telinga, hati, pikiran, termasuk anggota tubuh kita, daripada mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Termasuk tidak boleh atau kita berusaha tidak banyak makan ketika waktu berbuka puasa, karena hal itu bisa menimbulkan efek-efek yang beruntun, menimbulkan lelah, ngantuk, malas, tidur yang banyak, dan sebagainya. Itu bagi orang khawasul khawas itu sangat mengganggu perjalanan ibadah puasanya. Hati dari orang yang khawasul khawas ketika melaksanakan ibadah puasa itu selalu waspada, selalu berharap-harap dan takut akan tergelincir hatinya. Takut apabila puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa TV, itulah makna puasa menurut perspektif pandangan Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan dalam menyampaikan kajian keagamaan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.